Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Nrekang akan melakukan rasionalisasi jumlah tenaga honorer atau tenaga sukarela. Proses rasionalisasi ini akan dilakukan pada awal bulan November 2021 mendatang. Pemkab Nrekang pun telah membentuk tim penjaringan tenaga sukarela tersebut. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami, ada Aziz Albar dari Tribun Timur yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Aziz. Iya, halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan apa sebenarnya alasan Pemkab Nrekang ini akan melakukan rasionalisasi atau pengurangan tenaga honorer ini? Iya, baik. Dari Pemkab Nrekang sendiri ini akan melakukan rasionalisasi tenaga honorer yang disebabkan karena adanya beban daerah yang cukup besar di tahun 2021 ini terhadap belanja langsung tenaga sukarela atau tenaga honorer. Belanja langsung tenaga honorer di Kabupaten Nrekang sendiri untuk tahun 2021 ini sudah mencapai hampir 25 miliar, sehingga mendapat rekomendasi dari BPK untuk melakukan rasionalisasi. Seperti itu, Rekan Dea. Oke, lalu untuk jumlahnya sendiri sebenarnya ada berapa tenaga honorer yang akan dipangkas ini nantinya? Untuk saat ini berdasarkan hasil koordinasi kami dengan tim penjaringan dari Pemkab Nrekang sendiri, ini belum bisa memastikan berapa total jumlah tenaga honorer yang akan dipangkas. Hanya saja mereka memberikan sedikit bocoran bahwa sekitar 30% dari total sekitar 3.000 tenaga honorer yang ada di Kabupaten Nrekang saat ini. Oke, lalu apakah sudah ada solusi yang diberikan oleh Pemkab Nrekang sendiri bagi tenaga honorer yang kontraknya akan diputus nantinya? Aziz. Iya, baik. Jadi berdasarkan informasi dari saran dari Wakil Bupati Nrekang bahwa untuk tenaga honorer yang tidak lolos asesmen nantinya, mereka akan diberikan sedikit pembelajaran, artinya sedikit motivasi dan melalui pemberdayaan dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga pemerhati atau pemberdayaan seperti DLK dan lain sebagainya untuk memberikan pengetahuan dan penambahan keterampilan kepada tenaga honorer yang tidak lulus sesuai dengan bidang keahliannya. Sehingga ketika mereka kontraknya diputus, mereka bisa tetap membuka usaha dan akses perekonomian mereka tetap berjalan dan bahkan bisa membuka usaha untuk membuka lapangan baru bagi masyarakat lainnya. Seperti itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Aziz sudah berhasil melakukan wawancara bersama Wakil Bupati Nrekang, ada Asman. Berikut keterangan lengkap yang kami tampilkan. Mulai tahun depan, insya Allah kita akan membuat sebuah aturan yang mengatur tentang itu. Dan ini juga kesemua adalah bagaimana kita merujuk pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dan juga atas rekomendasi BPK tentang bagaimana menrasionalisasi anggaran yang dibebankan karena tenaga sukarela ini. Nah, dalam menghadapi ini semua, insya Allah untuk bagaimana menentukan secara baik tentang posisi tenaga sukarela kita ini, kita akan melakukan asesmen untuk memotret terhadap potensi-potensi daripada tenaga sukarela kita sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Namun kita akan menyarankan atau mencari solusi daripada tenaga sukarela kita ini yang masih produktif tapi hasil asesmen sudah tidak cocok lagi untuk dijadikan tenaga sukarela di pemerintah daerah Kabupaten Nrekang. Maka hadirlah pemerintah di situ nanti untuk bagaimana memberikan dia, membukakan jaringan, memberikan dia keterampilan sehingga mereka bisa diberdayakan oleh perusahaan-perusahaan profesional baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga insya Allah tidak akan memunculkan sebuah persoalan-persoalan yang akan muncul hasil daripada asesmen tenaga sukarela di Kabupaten.